Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Asih. Salah satu materi yang kalian pelajari di kelas 5 adalah volume bangun ruang, terutama volume kubus dan balok. Ketika kalian menyelesaikan soal yang berkaitan dengan volume kubus, kita seringkali harus menentukan panjang sisi atau rusuk dari bangun kubus yang sudah diketahui volumenya. Nah, untuk itu kita perlu menguasai bagaimana mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan, karena volume kubus didapatkan dari pangkat 3 panjang rusuknya. Nah, ada beberapa cara ketika kalian ingin mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Salah satunya adalah dengan melalui faktorisasi prima. Nah, itulah yang akan kita lakukan saat ini. Baik, untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk ke contoh saja. Sebagai contoh, misalnya kita akan mencari panjang rusuk dari sebuah kubus yang volumenya 1728 cm3. Nah, angka ini tinggal kita buat faktorisasi primanya. Nah, untuk itu kalian harus selalu ingat, bilangan prima yang terkecil adalah 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Untuk lebih mudahnya kita gunakan bilangan prima yang paling kecil dulu, karena ini kebetulan bilangannya genap. Kita bisa bagi 2, tinggal kita bagi 2 saja. 1728 dibagi 2 itu 864. Kemudian selama masih bisa kita bagi 2, kita bagi 2 terus. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 432. Kalau kita bagi 2 lagi, hasilnya 216. Kalau kita bagi 2 lagi, hasilnya 108. Kemudian kalau kita bagi 2 lagi, hasilnya 54. Kita bagi 2 lagi, 54. Kalau kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 27. Kemudian 27 kalau kita bagi 2 tidak bisa. Makanya kita kalau sudah tidak bisa kita bagi 2, karena ini kebetulan ganjil, kita coba bilangan prima yang lebih besar, yaitu 3. 27 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya adalah 9. 9 ganjil lagi, berarti nggak mungkin dibagi 2. Kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 3. Jadi dari faktorisasi prima ini kita dapat angka 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, dan 3. Nah, dari hasil faktorisasi prima ini kita kelompokkan setiap 3 angka yang sama. Ini 3 angka yang sama, 2, 2, dan 2. Ini dan ini juga kita kelompokkan jadi 1, kemudian ini 3 dengan 3. Nah, kita dapat 3 kelompok. Ini terdiri atas 2, 3 kali 2, maksudnya 2, 2, 2. Kemudian ini juga 2 lagi, ini 3. Nah, dari hasil pengelompokan ini kita ambil wakilnya satu-satu. Kelompok pertama terdiri atas angka 2, bilangan 2. Kemudian kelompok yang kedua 2 lagi, kelompok yang ketiga 3. Nah, masing-masing angka perwakilan dari masing-masing kelompok ini tinggal kita kalikan. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 2 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 12. Begitu. Mudah bukan? Nah, baik, kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Misalnya kita mau mencari akar pangkat 3 dari bilangan yang lebih kecil. Misalnya 8. 8 kita buat faktorisasi primanya, bisa kita bagi 2, kita bagi 2. Hasilnya adalah 4. Dibagi 2 lagi, hasilnya 2 lagi. Sudah prima semua setiap ujungnya, maka hasil faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2. Karena hanya ada satu kelompok atau 3 angka yang sama, maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena tidak ada
kelompok yang lain hanya satu kelompok, kita ambil satu wakilnya. Ini yang jadi hasil akar pangkat 3-nya. Begitu dua contoh bagaimana menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Asy Puji Aryani. Hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan dengan faktorisasi prima. Baik, kita ambil salah satu contoh bilangan kecil, misalnya adalah 36. Untuk kita cari tahu akar pangkat 2-nya bisa kita lakukan dengan faktorisasi prima. Kita bagi 36 dengan bilangan prima. Nah, kita mulai dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 18 masih bisa kita bagi 2, hasilnya adalah 9. 9 kalau kita bagi 2 tidak mungkin karena bilangan ganjil, kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Semua ujung bilangan sudah menjadi bilangan prima, maka kita sudah selesai melakukan faktorisasi prima. Nah, bagaimana menentukan akar pangkat 2 dari 36? Nah, kita kelompokkan hasil faktorisasi primanya ini menjadi kelompok 2 bilangan yang sama, 2 angka yang sama. Kelompok pertama adalah kelompok yang beranggotakan 2 angka 2, dan kelompok yang kedua adalah 2 beranggotakan 2 angka 3. Maka akar pangkat 2 dari 36 adalah hasil perkalian wakil dari masing-masing kelompok. Kita ambil wakil dari kelompok pertama 2, kelompok kedua wakilnya adalah 3, karena ini 2 angka 3. Maka akar pangkat 3 dari 36 adalah 6. Kalau kita cek, kita kembalikan 6 kali 6 sama dengan 36, bukan? Nah, nanti hasil hitungan kita sudah betul. Nah, apakah kalian sudah memahami? Supaya lebih paham, Ibu beri satu contoh lagi. Misalnya kita mau mencari akar pangkat 2 dari berapa ya? Misalnya 64. Nah, sama caranya, kita bagi dengan bilangan prima yang kita mulai dari angka yang kecil dulu supaya kita mudah membaginya. 64 dibagi 2 hasilnya 32. Dibagi 2 lagi masih bisa? Bisa. Hasilnya adalah 16. Selama masih kita tuh bisa bagi 2, kita bagi 2 terus. Kalau nggak bisa, baru kita coba bilangan prima yang lain. 16 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 8. 8 kita bagi 2 lagi, hasilnya 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2 lagi. Nah, karena semua ujungnya sudah jadi bilangan prima, berarti hasil hitungan proses faktorisasi primanya sudah selesai. Tinggal kita tentukan akar pangkat 2-nya. Seperti tadi, kita kelompokkan masing-masing angka ini jadi kelompok 2 angka yang sama. Ini 2 angka yang sama, ini 2 angka yang sama. Jadi ada 3 kelompok yang masing-masing anggotanya adalah bilangan 2. Nah, kita ambil wakil dari masing-masing kelompok. Jadi akar pangkat 2 dari 64 adalah, ambil satu wakil dari kelompok pertama, 2. Ambil satu wakil dari kelompok kedua, 2 lagi. Ambil satu wakil dari kelompok ketiga, 2 juga. Jadi akar pangkat 2 dari 64 adalah hasil perkalian 2, 2, dan 2 lagi. Hasilnya berapa? 8. Apakah 8 kali 8 sama dengan 64? Ya, berarti hasil hitungan kita sudah betul. Begitu? Baik, untuk lebih jelasnya Ibu berikan satu contoh lagi. Misalnya kita mau cari akar pangkat akar pangkat 2 dari 81. Sama caranya, tapi karena 81 ini bilangan yang ganjil, jangan dibagi 2. Kita ambil bilangan prima yang sedikit lebih besar. Misalnya 3. Apakah 81 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya adalah 23.
27 kan? Nah, 27 apakah bisa dibagi 3? Bagi 2? Tidak bisa. Kita bagi 3 lagi coba. Hasilnya adalah 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak. Kita coba 3. Bisa, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang ketiga ujungnya ini sudah bilangan prima semua. Nah, kalau sudah bilangan prima semua, kita sudah selesai. Kita kelompokkan jadi 2 angka yang sama masing-masing. Kelompok pertama anggotanya 3, kelompok kedua juga anggotanya 3. Maka akar pangkat 2 dari 81 adalah satu wakil dari kelompok 1. Kita tulis di sini 3 kalikan satu wakil dari kelompok kedua 3 juga. Maka akar pangkat 2 dari 81 adalah 9. Nah, mudah bukan? Hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan yang tidak menggunakan faktorisasi prima, yaitu dengan cara mungkin memperkirakan ya kita sebutnya. Kalau sebelumnya kita mencari bilangan atau akar pangkat 2 dari suatu bilangan dengan faktorisasi prima, maka bilangan tersebut kita buat faktornya. Faktorisasi primanya seperti contohnya misalnya 81, kita buat faktorisasi primanya, kita bagi 3 hasilnya 27, kita bagi 3 lagi hasilnya adalah 9, kita bagi 3 lagi hasilnya 3, maka hasil faktorisasi primanya 81 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3, maka kita kelompokkan 2 bilangan yang sama, kita ambil wakilnya satu-satu. Jadi akar pangkat 2 dari 81 adalah 3 kali 3, yaitu sama dengan 9. Tapi ada cara lain untuk menentukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan kuadrat, yaitu dengan memperkirakan. Misalnya kita mau cari akar pangkat 2 dari 625. Nah, bagaimana caranya? Caranya bilangan ini kita pisahkan 2 angka dari belakang. Supaya kita tidak lupa, kita beri tanda titik di sini. Nah, kemudian kita cari bilangan kuadrat yang lebih kecil atau sama dengan 6. Bilangan kuadrat yang lebih kecil atau sama dengan 6. Yang lebih kecil itu 1, hasil dari 1 kali 1, kemudian 4, yang merupakan hasil dari 2 kali 2. Kalau 3 kali 3, itu kan hasilnya 9. Berarti ini tidak kita pakai. Kita ambil 1 atau 4. Yang mana yang kita pakai? Kita pakai angka yang paling dekat, yaitu 4. 4 itu hasil perkalian dari 2 kali 2. Nah, maka 4-nya kita tulis di sini. 4 itu hasil 2 kali 2, bukan? Nah, setelah kita tentukan bilangan kuadrat yang paling dekat dengan 6, kita kurangi. Nah, sisanya berapa? Sisanya 6 dikurangi 4 itu sisanya 2. Kalau sudah kita kurangi, kita turunkan 2 angka sekaligus. Jadi hampir seperti pembagian dengan porogapet, tapi ini agak sedikit berbeda ya. Ini kita turun, kalau porogapet turunnya 1 per 1 angkanya. Kalau bilangan kuadrat ini langsung 2 sekaligus, yaitu 2 dan 5. Maka angka yang kita dapatkan adalah 225. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita cari angka yang sama yang kalau dikalikan, ini kan akar pangkat 2 ya. Nanti hasilnya 225. Karena ini akar pangkat 2, 2-nya kita kalikan 2. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, kita cari angka yang sama yang kita tempelkan di sini yang kalau dikalikan hasilnya adalah 225. Angka yang bisa menghasilkan perkalian 2 angka yang sama yang belakangnya bisa menghasilkan angka 5 itu kan 5. Jadi kita coba masukkan di sini. Nah, kita dapatkan 45 kali 5. 45 kali 5 apakah hasilnya 225?
Ya, ternyata 45 kali 5 itu 425. Maka hitungan kita sudah selesai. Ini tinggal kita kurangi karena ini sudah habis. Nah, akar pangkat 2-nya berapa? Kita ambil dari angka pertamanya ini, angka keduanya ini, atau ini. Jadi, atau supaya lebih gampangnya, kita ambil yang angka belakang ya. Ini tadi 45. Kita ambilnya angka yang ini. Berapa? 20. Gitu ya caranya. Baik, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh yang lain. Misalnya akar pangkat 2 dari 900. Kita sudah tahu ya kalau akar pangkat 2 dari 900 itu 30. Tapi untuk lebih jelasnya kita bisa gunakan angka ini sebagai contoh. Baik, agar kalian lebih mudah atau lebih memahami materi yang kita pelajari kali ini, kita ambil contoh yang lain. Misalnya kita mau mencari akar pangkat 2 dari 1764. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, kita pisahkan 4 angka ini 2 angka dari belakang. Jadi berapapun angkanya, kita ambil 2 angka dari belakang. Jangan lupa tulis tanda akar pangkat 2. Nah, langkah kedua, kita cari bilangan kuadrat yang lebih kecil atau sama dengan 17, yang paling mendekati. Bilangan kuadrat yang paling mendekati 17 itu kan 16. 16 itu didapat dari 4 kali 4. Nah, kita ambil angka 16 ini, kita letakkan di sini. 16 itu didapat dari 4 kali 4-nya. Kita tulis di sini. Nah, kita sudah lakukan langkah kedua. Kemudian langkah ketiga yaitu dikurangi. 17 dikurangi 16 berapa sisanya? 1. Setelah dikurangi, turunkan 2 angka yang kita pisahkan tadi yaitu 64. Selanjutnya kalikan 2, karena ini akar pangkat 2, dengan angka pertama tadi. Kita kalikan ini. Berapa hasilnya? 2 kali 4, 8. Setelah kita dapatkan angka 8, kita cari angka yang sama yang kalau kita tempelkan ke angka 8 ini, kita akan dapat angka 164. Nah, untuk memperkirakan angka berapa yang kita masukkan di sini, kita lihat angka paling belakang. Dari ini, 164. Angka paling belakang kan 4. Nah, kita cari bilangan yang sama, yang kalau dikalikan hasilnya 4. 4 itu bisa didapat dari 2 kali 2 atau 8 kali 8, 64. Sekarang kita coba masukkan dari angka yang kecil, 2. Misalnya ini 82 kali 2. 82 kali 2 apakah 164? Iya. Maka kita ambil angka yang ini. Kalau ini sudah pas 164, dengan kita kurangi ini hasilnya 0, maka akar pangkat 2-nya kita ambil angka pertama dari sini, angka kedua dari sini, maka hasilnya adalah 42. Gitu. Jadi angka pertama diambil dari sini, angka kedua diambil dari sini. Oke, satu contoh lain. Misalnya kita mau cari akar pangkat 2 dari 3.844. Bagaimana langkah pertama tadi?
Langkah pertama, kita pisahkan dua angka dari belakang. Kemudian, kita cari bilangan kuadrat yang lebih kecil atau sama dengan sama atau mendekati dua angka yang terdepan. Berapa bilangan kuadrat yang paling mendekati 38? Itu adalah 36. 36 itu bisa didapat dari berapa? 6 kali 6. Nah, langkah selanjutnya kita kurang. Berapa sisanya 38 dikurangi 36? 2. Kalau sudah dikurangi, langkah selanjutnya apa? Kita turunkan dua angka yang belakang ini. Berarti sekarang kita dapat angka 244. Berikutnya kita kalikan 2 dari sini, akar pangkat 2 kali 6. Berapa? 2 kali 6? 12. Kita tulis di sini. Kemudian kita cari angka yang sama, yang kalau dikalikan hasilnya 244. Berapa angka yang harus kita masukkan? Nah, kita lihat angka paling belakang. Angka paling belakang kan 4. Nah, 4 itu bisa didapatkan dari 2 kali 2 atau 8 kali 8, bukan? Nah, 8 kali 8 hasilnya 64. Nah, kita bisa ambil angka mana saja yang kita coba masukkan dulu. Misalnya kita coba masukkan yang 8 dulu. 128 kali 8 apakah 224? Tidak mungkin, karena 100 saja kali 8 sudah 800. Sedangkan ini angkanya hanya 244. Maka 8 tidak bisa kita pakai. Kalau 8 tidak bisa, kita ambil angka yang kedua, yaitu 2. Kalau 122 kali 2 apakah sama dengan 224? Iya, betul. Maka kita sudah selesai, kita sudah temukan dua angka kita untuk akar pangkat 2 dari 3844. Angka pertama diambil dari sini, angka kedua diambil dari sini. Berapa hasilnya? 62. Bagaimana? Kalian sudah memahami materi ini? Baik, cukup untuk kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.